Yang pertama, bagaimanakah dengan anggaran penggajian tenaga non-ASN yang masa kerjanya belum sampai 2 tahun dan yang tidak lulus SKD CPNS pada seleksi tahun 2024 ini. Kemudian yang kedua, apakah pegawai non-ASN yang usianya sudah mendekati batas usia pensiun dan masih aktif bekerja, namun tidak bisa melamar P3K, apakah bisa tetap dianggarkan dari APBD untuk ke depannya? Silakan Bapak, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih tadi dari Kubu Raya ya dan Kota Serang. Ya, izin Pak Deputi, Pak Armen. Jadi yang pertama, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana dengan sistem penggajian. Kemarin itu ada beberapa instansi yang sudah memberhentikan untuk pembayaran honorarium gitu ya. Nah, ini menimbulkan teman-teman kekhawatiran lah. Nah, oleh sebab itu Bu Menteri mengeluarkan surat supaya tetap dianggarkan untuk pembayaran tenaga non ASN, khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi. Jadi supaya tidak ada kekosongan. Jadi walaupun tidak ada seleksi misalnya, itu kan tetap harus dianggarkan karena mereka itu bisa dibayar dari non belanja pegawai. Jadi yang bagi mereka yang apa namanya masih bekerja begitu ya, apalagi hanya beberapa bulan, berarti masih bisa dianggarkan dan bisa dibayar sambil menunggu proses pengangkatan teman-teman yang lain ke tenaga non ASN. Kemudian ada teman-teman yang memang tadi masa kerjanya masih kurang 2 tahun dan itu kan menjadi salah satu syarat. Nah, sesungguhnya 2 tahun ataupun berapapun yang mengetahui persis itu kan di instansinya masing-masing, gitu ya, di instansi masing-masing. Mungkin mereka juga sudah bekerja sebelumnya, ya mungkin juga bisa dipertimbangkan, ya bisa dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, ini ada non ASN tadi usianya masih usianya sudah 57 tahun ya. 57 tahun berarti kalau mereka syaratnya itu kan 1 tahun sebelumnya berarti di usia 58 tahun. Berarti kalau mereka sampai di 2025 maka penganggaran itu sambil berjalan mereka ikut seleksi kan bisa memungkinkan mereka sampai di akhir. Tapi apakah nanti kebijakannya akan mengikuti seleksi P3K atau tidak, tergantung nanti 57-nya di bulan apa kan gitu ya. Jadi kalau masih bisa 1 tahun ke depan kan masih memungkinkan. Tapi hanya tinggal 6 bulan misalnya, saya kira ke depan itu kan tadi ada anggaran yang harus dialokasikan. Bisa sampai pertengahan 2025 misalnya kalau memungkinkan ya dia bisa. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama dari Riau ya ini sekaligus ya. Yang pertama paruh waktu itu pertama dia tidak terpenuhnya formasi sehingga ada 10 tapi yang mendaftar 15 berarti kan yang 5 tetap juga lulus. Tapi dia paruh waktu, dia akan diberikan NIP tapi penggajiannya belum gaji P3K tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti eh, biasa gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau perpanjangan nanti mungkin dari Pak Deputi ya, dari Pak Harmen ya. Mungkin itu ya, Mbak Pin dari saya. Terima kasih. Baik Pak Aba, terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya semoga menjawab seluruh pertanyaan yang juga mungkin ditanyakan oleh masing-masing instansi. Kemudian selanjutnya pertanyaan akan ditujukan kepada Pak Suharmen. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa peserta, mungkin pertanyaan akan juga sama. Yang pertama, bagaimanakah skema optimalisasi pada P3K tahap 1? Karena sesuai dengan Kepmenpan 347, Diktum ke-32, itu masih terdapat kekosongan formasi setelah pengumuman. Selanjutnya, untuk penyelesaian konfirmasi tenaga non-ASN yang belum sempat melakukan pendaftaran melalui aplikasi SSCASN, apakah masih bisa diperpanjang untuk waktu konfirmasi submit finalnya. Kemudian yang ketiga,
apabila terdapat perbedaan pendidikan pada database dan aktualnya ketika melamar yang bersangkutan masuk ke jabatan tampungan yang lebih rendah dari ijazah yang dimiliki. Misalnya contohnya terdata S1 tapi saat melamar masuknya ke jabatan yang dengan kualifikasi pendidikan D3. Boleh. Mungkin dari Bapak Suharmin bisa diberikan tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Vin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami terkait dengan ada 3 pertanyaan tadi ya Mbak Vin. Pertama adalah optimalisasi P3K atau penerimaan P3K tahap 1. Betul Bapak Ibu, nanti tentu saja berapa persisnya formasi. Tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa potensi, jadi saya menyebutnya potensi Bapak Ibu, jadi belum yang fix, tapi adalah potensi P3K penuh waktu yang akan bisa terisi kalau berdasarkan data hasil seleksi itu sebanyak 680.124 formasi. Kenapa ini saya sebut dengan potensi? Karena ada kemungkinan jumlah ini akan bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena ada optimalisasi. Tetapi juga ada potensinya berkurang. Kenapa? Karena kemudian yang lulus seleksi kemudian tidak mau mengambil formasi kelulusannya. Berarti pada saat yang bersangkutan mendaftar di P3K tahap 1 kemarin, yang bersangkutan masih galau memilih. Jadi ya udah pilih dulu saja ini, nanti lu mau terima atau nggak diterima gitu. Nah ini yang mungkin jumlah potensi ini tentu akan bisa berubah. Apakah berapa besarnya perubahan tentu nanti setelah Pak Deputi Mutasi di BKN, Deputi Layanan Kepegawaian sekarang nomenklaturnya itu sudah selesai melakukan pengolahan tentu bersama-sama dengan tempat kami melakukan pengolahan hasil kelulusan P3K tahap 1 ini. Nah setelah kita melakukan pengolahan nanti sebenarnya di dalam ketentuan optimalisasi itu nanti tidak kita lakukan di tahap 1 Bapak Ibu. Tetapi optimalisasi itu pada dasarnya akan kita lakukan di tahap 2 untuk jadi yang di tahap 1 ini kita baru mengolah as it is dulu. Jadi yang 680.124 itu adalah yang benar-benar lulus seleksi memenuhi peringkat dan masuk di dalam P3K penuh waktu. Nah, optimalisasi nanti akan kami lakukan kalau ternyata kita ingin ternyata masih ada nih yang sisa, itu akan kita lakukan di pengolahan di tahap kedua. Jadi setelah tahap 1 dan tahap 2 tentu nanti urutannya adalah yang di tahap 1 tadi itu akan mendapat prioritas pertama, tetapi tujuannya adalah supaya semua kemudian bisa mendapatkan hak yang sama, yang setara. Karena ini sifatnya adalah afirmasi. Jadi tidak mungkin afirmasi kemudian diberikan hanya dengan asas ketidakadilan misalnya. Jadi kalau namanya afirmasi ya harusnya diberikan berdasarkan asas keadilan bahwa semua orang yang mengikuti seleksi P3K, baik itu tahap 1 ataupun tahap 2, kemudian mendapatkan afirmasi yang sama untuk mendapatkan optimalisasi. Jadi Mbak Win, optimalisasi itu nanti akan kita lakukan di tahap kedua. Setelah tahap kedua selesai. Jadi bukan di tahap seleksi P3K tahap 1 ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan konfirmasi tenaga non-ASN apakah bisa diperpanjang? Bisa Bapak Ibu, nanti kami akan perpanjang jadwalnya untuk Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi apakah jabatan-jabatan tadi akan diperlukan atau tidak oleh Bapak Ibu. Nanti kami akan lakukan perpanjangan. Itu yang kedua. Saya masih akan melihat seberapa lama kita bisa melakukan perpanjangan. Nanti tentu akan berapa lama Bapak Ibu membutuhkan untuk mengkonfirmasi itu jabatan-jabatan tadi. Idealnya sih mestinya nggak terlalu lama. Mungkin dalam 2-3 hari bisa kita lakukan perpanjangan karena tadi dengan pertimbangan masih ada sekitar 290-an ribu yang belum Bapak Ibu konfirmasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan perbedaan pendidikan di dalam database. Jadi nanti jenjang pendidikan, kalau jenjang pendidikan yang dimiliki oleh yang bersangkutan
ternyata lebih tinggi dari persyaratan yang pada jabatan di jabatan tampungan, maka yang bersangkutan bisa mendaftar di dalam jabatan tampungan tadi. Jadi kualifikasi pendidikan pada jabatan tampungan itu tidak menjadi persyaratan mutlak, karena tadi tujuan kita adalah untuk segera menyelesaikan yang mereka-mereka yang terdaftar di dalam database non ASN tadi. Demikian Mbak Vin, beberapa hal terkait dengan tanggapan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Harmen atas jawaban dan penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu sedikit tercerahkan dengan jawaban Pak Harmen. Selanjutnya kami akan membuka 2 pertanyaan langsung dari Bapak dan Ibu yang sudah raise hand. Yang pertama akan kami buka pertanyaan untuk Bapak Muhammad Soleh selaku Sekda Bangka Barat. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Menteri dan Pak Deputi ITM dan Bapak Kepala BKN. Baik, yang akan kami tanyakan adalah, kita tahu bahwa Undang-Undang 20 tahun 2023 atau Undang-Undang memang tidak boleh lagi bisa melakukan pimpinan kontrak P3K atau kontrak tenaga non-ASN tahun 2025. Tapi Ibu Menteri dan Pak Deputi yang akan menghormati, kita tahu bahwa secara statistik memang di setiap daerah itu masih ada tenaga non-ASN dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Dan memang sekarang mereka sangat dibutuhkan di daerah. Apalagi tenaga guru, Pak Bu Menteri. Mereka panas di kenapa mereka selamanya bekerja dalam rangka menggantikan tugas-tugas para guru yang telah muncul. Dengan adalah bagaimana apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk merekrut kembali para pegawai non-ASN yang di bawah 2 tahun ini, karena mereka sangat dibutuhkan. Apalagi para guru itu kalau memang tidak kita terpanjang di tahun 2025 ini mengakibatkan stagnasi dari belajar mengajar yang ada di daerah. Dan apakah bisa kami melakukan melalui PJLP kemudian jasa lainnya perseorangan sesuai dengan penyimpan tahun Permen KKDP nomor 12 tahun 2003. Demikian Bu Menteri, Pak Abbas, kami butuh sekali kebijakan apa yang akan dilakukan tujuan kami di daerah, karena waktu telah mendesak dan memang ini sangat dibutuhkan di daerah. Demikian Pak Deputi yang kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Abah. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa non-ASN yang kurang dari 2 tahun ya bagaimana penganggarannya di tahun 2025 nanti pasca seleksi P3K tahun 2024 ini selesai. Sedangkan tenaganya masih dibutuhkan gitu di masing-masing instansi. Silakan Pak Abah untuk menanggapi. Iya, baik, terima kasih izin Pak Deputi, Pak Armen. Jadi yang pertama tadi disampaikan Pak Soleh bahwa ini mungkin ini ya Pak Deputi ya Pak Armen, bukan hanya di tempat Pak Soleh, nih tempat yang lain juga mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi dilemanya itu dulu kita memang punya aturan bahwa terkait dengan P3K itu dipekerjakan karena pengalamannya, bukan hanya semata-mata karena kompetensinya dia bekerja, karena keahliannya, tapi juga karena pengalaman dia bekerja. Nah, pengalaman itu bisa dihitung di mana-mana sebetulnya. Tidak harus dia bekerja di tempat itu misalnya. Jadi kalau diakumulasi misalnya pengalaman yang bersangkutan itu memungkinkan untuk bekerja. Ya, jadi silakan diakumulasi aja Pak Soleh gitu apabila memang tadi ada pengalamannya misalnya yang hanya kurang 1 bulan, 2 bulan, mungkin dia pernah bekerja di tempat kurang lebih yang sama gitu jenis pekerjaan dan kompetensinya gitu ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan juga ya. Tapi memang harus ada yang keterkaitan gitulah, kurang lebih begitu. Jadi kalau nggak ada keterkaitan, berarti kan tidak ada keterkaitan dengan keahliannya dia bekerja di sana.
Nah, kemudian yang kedua nanti terkait dengan bagaimana apabila mereka tidak bisa masuk, kemudian penggajiannya seperti apa, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti ngacu aja kepada surat Bu Menteri, tapi ada limitasi waktunya kan surat itu. Sampai ke pengangkatan. Nah, oleh sebab itu nanti coba nanti kita lihat perkembangan untuk lebih lanjutnya. Karena aturan itu kan harus ada jelas limitasinya, siapa yang boleh, siapa yang tidak, kan sesungguhnya gitu Pak Armin ya. Ini kalau ini nanti kita bikin 1 tahun, ada yang kurang 1 tahun, kurang sebulan, ya. Gitu. Dibikin 11 bulan, ada yang 10 bulan. Itu nanti Pak Harman nggak pulang-pulang ke Sumatera Barat gitu ya. Nah oleh sebab itu kalau menurut saya ya nanti coba kita lihat ya konsekuensi dari sistem seleksi ini kan cukup terbuka ya. Artinya ruangnya itu sudah cukup besar. Tapi yang lebih penting adalah paling tidak sampaikan Pak Deputi tadi, kita menyelesaikan yang sisanya yang 300.000 sekian, itulah yang paling utama dulu. Kita beresin ya, sesuai dengan komitmen kita bagi mereka yang ada dalam database. Tapi memungkinkan juga tadi kalau memenuhi syarat dia daftar, paling kurang dia nanti jadi P3K paruh waktu. Yang penting kan jadi P3K sehingga tetap teman-teman bisa dibayar sesuai surat Bu Menteri, paling kurang dibayarnya melalui non belanja pegawai dari kegiatan gitu ya. Gitu ya Pak Soleh ya. Makasih Mbak Fit. Baik, terima kasih Pak Mbak atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, mohon izin sebelumnya berhubung pukul 10 kami memutar lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menunggu. Selanjutnya mungkin dari Pak Harmen ada yang ingin disampaikan Pak. Ya, Tambahan. ya, terima kasih Mbak Vin. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa ini kan pada dasarnya yang tahu persis kebutuhan di masing-masing instansi itu kan adalah Bapak Ibu, Pak Sekda. Jadi kan kami tentu tidak tahu persis di apa itu sebabnya di bagaimana situasi sebenarnya yang ada di instansi Bapak Ibu. Walaupun memang dari sisi regulasi, dari sisi peraturan dari keputusan atau cara pengadaan calon aparatur sipil negara ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA bahwa memang diatur sekurang-kurangnya 2 tahun. Tapi kalau jabatan itu memang kemudian tidak ada dan sangat tergantung pada yang bersangkutan dan yang bersangkutan masih katakanlah baru bekerja, sudah bekerjanya baru 1 tahun 8 bulan misalnya, atau baru 1,5 tahun misalnya, ya di guru di daerah katakanlah di daerah 3T yang kita juga kemudian mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan guru di wilayah itu, dan karena prioritas kita adalah pertama untuk pelayanan dasar, guru dan tenaga kesehatan. Kalau kita kemudian langsung mengatakan tidak boleh, nanti akhirnya kan tidak ada yang mengajar di wilayah itu. Nah, yang akan menjadi korban tentu nanti adalah anak-anak kita di sana. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tentu karena seleksi administrasi itu adalah kewenangan Bapak Ibu di instansi, sepanjang Bapak Ibu kemudian mengatakan bahwa ini diperlukan, maka tentu nanti yang bersangkutan akan diikutkan di dalam seleksi. Hanya saja karena di dalam proses seleksi ini kami mohon izin Pak Deputi SDMA,
karena di dalam proses seleksi ini kita akan diaudit oleh teman-teman di Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin kalau ada kasus-kasus seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekda, Pak Deputi, apakah kemudian misalnya instansi perlu bersurat nggak ke Bu Menteri misalnya untuk mendapatkan supaya nanti pada saat kita diaudit oleh BPK maka ada justifikasi yang kemudian bisa kita sampaikan ke teman-teman di BPK sehingga kita kemudian tidak menjadi temuan di dalam proses penerimaan calon aparatur sipil negara di 2024 ini. Itu kalau kami boleh mengusulkan Pak Deputi, jadi nanti misalnya yang seperti tadi disampaikan, karena saya yakin karena banyak sekali pertanyaan yang juga masuk ke kami terkait dengan yang belum 2 tahun ini. Dan tentu perlu ada justifikasi untuk bisa mengatakan bahwa supaya kita kemudian tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Itu Mbak Alvin, Pak Deputi, tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Harmen atas penjelasannya Bapak dan Ibu. Mengingat keterbatasan waktu, akan kami buka satu penanya kembali dari Kabupaten Siak, Bapak Sekda, Bapak Arfan Usman, kami persilakan. Baik, Silakan. Bapak dan Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan kita alihkan ke provinsi lain ya Bapak. Mohon izin. Ya. Bapak Rifli Katili, selaku Kepala BKD Provinsi Gorontalo, kami persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih Pak Bavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Deputi, Pak Aba, dan juga dari BKN, Pak Chairman. Mohon izin, kami ada beberapa hal yang terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, dan ini tentunya juga mewakili pertanyaan yang sama dari teman-teman. Yang pertama, yang menjadi permasalahan utama kami di Gorontalo itu, kita Gorontalo baru membuka pendaftaran seleksi P3K ini di tahap 2. Jadi memang di tahap 1, karena kondisi yang ada sehingga tidak dilakukan pendaftaran, baik penerimaan seleksi CPNS atau CSN maupun juga P3K. Sehingga di kami itu kemudian banyak yang mendaftar seleksi CSN itu di kabupaten kota lainnya atau di kementerian. Dan data yang ada di kami itu kurang lebih ada 200 orang yang kemudian dengan surat Kemenpan 634 ini itu tidak bisa mendaftar karena tidak memenuhi dari 3 kriteria yang ada, karena mereka sampai pada tahapan seleksi SKD maupun juga SKB. Yang pertama Pak Aba dan juga Pak Herman. Kemudian yang kedua, di kami itu karena tidak membuka tahap 1, maka praktis ada kurang lebih 700-an. Ada kurang lebih 700-an dari 3.200 itu yang kemudian baik mereka yang sudah mengabdi di atas 2 tahun maupun yang kurang dari 2 tahun, dan Pak Gubernur selaku PPK itu juga sudah menyurat kepada Ibu Menteri untuk dapat bisa diakomodir pada tahapan seleksi tahun ini. Dan tentunya mohon maaf dari beberapa pertanyaan yang diajukan baik melalui chat dan juga pertanyaan dari Pak Sekda, agar kami di daerah ini tidak gampang, tentunya perlu ada kejelasan dan ketegasan dari pihak Kementerian baik
Kemenpan RB maupun juga BKN terkait dengan hal ini. Terakhir, bagaimana sikap kami gitu? Kalau seandainya mereka yang tidak memenuhi syarat 3 kriteria tadi karena terlanjur mendaftar di seleksi CSN kemarin, maupun juga yang mereka sudah mengabdi baik di atas 2 tahun maupun kurang dari 2 tahun terhadap status mereka di 2025, kalau yang mereka yang masuk di dalam kriteria ini tentu masuk dalam tahapan seleksi. Nah, bagaimana mereka yang kemudian tidak bisa melamar? Status mereka di 2025 yang akan datang. 3 hal ini barangkali yang dapat kami sampaikan, Pak Deputi barangkali bisa mendapatkan pencerahan dan penjelasan agar supaya sikap pemerintah daerah termasuk kami di provinsi ini jelas terhadap mereka. Karena bagaimanapun keberadaan mereka ini tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, tidak mungkin kami rekrut kalau tidak sangat-sangat dibutuhkan. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin pertama nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Abbas Subagja. Bagaimana instansi pemerintah yang belum membuka formasi di tahap 1, kemudian memutuskan untuk mengikuti seleksi di tahap 2, dan kebetulan juga pelamar sudah melamar di tempat lain. Apakah status mereka di tahun 2025 nanti bisa dilanjutkan gitu ya penganggarannya? Mungkin seperti itu ya Bapak. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Suharman bagaimana mekanisme seleksinya gitu ya Pak, terkait dengan Pemda-Pemda yang belum memiliki formasi di tahap 1, kemudian memutuskan untuk mengikuti seleksi atau ikut dalam pengadaan tahun 2024 ini P3K-nya di tahap 2. Silakan Bapak. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Ripi, Pak Kaban ya. Jadi yang pertama, harusnya kalau kita tegas selesai ini gitu ya. Karena memang kita banyak afirmasi, kita ingin beresin gitu ya. Tapi rupanya banyak juga yang tadi ya tidak secara konsisten menjalankan kebijakan kita maupun kebijakan teknis yang dilakukan oleh BKN. Jadi seharusnya periode 1 itu kalau ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, itu kan dampak mereka mendaftar ke tempat lain karena dia butuh kepastian ya, sehingga mereka daftar. Dan dia